Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ibu Sang Yang Widi karena atas rahmat beliau kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Mulyani SPD. Susunan acara kali ini adalah pembukaan, kemudian doa, lalu ada arahan dari kepala sekolah, kemudian pemaparan materi. Kita lanjut dengan doa. Mohon berdiri para hadirin semua. Baik, kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan. Acara kita lanjutkan dengan arahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk Ibu Nadia Mariani. Waktu dan tempatnya Swastiastu. Selamat pagi yang hebat semua. Untuk hari ini ada pemaparan dari CGP yang akan turun. Ibu, banyak-banyak terima kasih atas waktunya sudah dapat hadir meluangkan waktu untuk nanti kita mengikuti pemaparan materi dari CGP angkatan 10 Ibu yang untuk itu Ibu di sini tekankan sekali lagi untuk yang Ibu CGP Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak CGP di sini di SD Ruang Hukum nanti sekaligus yang diberikan mudah-mudahan bisa nanti dapat mengimplementasi sama guru-guru yang lain ataupun meningkatkan kinerja sama yang guru yang lain. Dan Ibu mohon untuk nanti dalam pelaksanaannya di dalam CGP tolong kerjakan dengan semangat, dengan supaya mendapat kesempatan yang lebih maksimal, yang lebih baik untuk kemajuan di sekolah SD kita, sekolah SD nomor 2 Hukum. Khususnya untuk yang ikut CGP, Ibu ucapkan semangat dan terus maju meningkatkan pendidikan di SD Negeri 2. Cukup sekian Ibu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Untuk mempersingkat waktu kami serahkan pada narasumber Ibu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa, hebat. Iya, mantap sekali ya. Pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kukuh serta teman-teman semuanya yang telah mendukung kegiatan ini. Pada kesempatan ini, pada hari ini, saya akan membawakan diseminasi budaya positif. Ya, next. Apa sebenarnya budaya positif itu? Ya, teman-teman, ibu-ibu semuanya tidak. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Tidak seperti itu ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif, nanti diharapkan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sehingga murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang diharapkan. Ya, sekarang next. Dalam budaya positif, konsepnya inti budaya positif itu ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol dulu, keyakinan keras, dan 3 restitusi. Itu yang kita harapkan nanti dikembangkan di sekolah. Ya, next. Ya, sebelum saya lanjut ke poin pertama tentang disiplin positif, kita membayangkan ilusi guru itu mengontrol murid, apakah seperti itu? Terus ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif pada dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Benar atau tidak? Ilusi yang seperti itu. Kalau kita sebagai seorang guru, apakah kita punya ilusi seperti ini? Memaksa anak harus seperti ini, harus seperti itu. Benar tidak? Ya, mari kita ubah. Saya yakin saya sebagai seorang guru juga seperti itu. Ya. Kita ubah sekarang paradigma kita, pemikiran kita. Mari kita ubah ke pemikiran baru yang dulunya yaitu menggunakan stimulus respon, teori stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Ya, ini menurut Stephen R. Covey dalam prinsip Center Leadership tahun 1991 menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ibarat paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ya, next. Ini contoh penerapan stimulus respon ke teori kontrol. Ini tentang pandangan tentang dunia. Ya, dalam stimulus respon kita memandang dunia bahwa itu adalah sama. Sedangkan dalam teori kontrol kita memandang dunia itu adalah berbeda. Ya, terus semua orang melihat hal yang sama, sedangkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti ilusi tadi. Benar tidak? Ya, kita menganggap bahwa pandangan kita itu sama dengan dia. Ya, kita ubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kita ubah. Sekarang paradigma kita ubah seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Ya, kita ubah itu, jangan dikasih orang lain mengontrol kita. Seperti istilahnya kita mendidik murid kita mengikuti perkembangan kodrat anak dan kodrat zaman. Seperti filosofi adat Jawa Barat. Ya, kita ikuti kodrat anak, kita ikuti juga kodrat zamannya bagaimana. Seperti itu, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita diharapkan untuk selalu berkolaborasi. Ya, melakukan kerjasama. Jangan sendiri-sendiri. Mari kita tingkatkan kerjasama. Apalagi sekarang, saya yakin kita kan sudah punya kelompok baca ya di sekolah. Saya yakin itu tingkatkan, buatlah kegiatan-kegiatan yang positif yang bermanfaat di komunitas ya. Metode berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol kita menerapkan metode berpikir menang-menang. Jangan sekarang teman-teman atau guru-guru merasa rendah. Mari kita maju ke depan. Saya tidak bisa.
Jangan seperti itu. Saya harus bisa. Apa namanya tuh, tanamkan dalam diri namun saya harus bisa mengerjakan ini. Biarpun dari mana asalnya kita bisa kolaborasi dengan teman, minta bantuan ke teman. Yang penting tujuan atau capaian yang kita inginkan tercapai. Seperti itu ya. Next, kita lanjut poin 1 tentang budaya positif, yaitu disiplin positif ya. Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu ya kata disiplin. Tidak asing bagi teman-teman kata disiplin. Sering mendengar bukan? Ya, saya ingin pendapat teman-teman, apa sebenarnya disiplin itu? Coba saya minta Bu Ari Astiti untuk mengungkapkan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya disiplin itu mempunyai makna taat terhadap aturan-aturan yang ada. Ya, terima kasih. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Ayo, kata disiplin. Ada yang lain? Ya, ayo Bu semua. Menurut saya kata disiplin tersebut memiliki arti kepatuhan. Jadi arti dengan kepatuhan. Iya, kepatuhan. Tidak sekali. Ada yang lain? Tidak? Ya. Sebenarnya kata disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Ya. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Kata disiplin itu artinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu sudah. Sekarang kita lanjut tentang disiplin positif. Ya, apa sebenarnya disiplin positif itu? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Di sini kita menerapkan disiplin kepada anak itu tanpa ada hukuman, tanpa ada hadiah atau penghargaan apapun yang mengiringi anak. Biar disiplinnya anak itu tergali dari dalam diri anak masing-masing, dari unsur intrinsik anak. Sebenarnya tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin. Benar tidak? Kamu anak disiplin semua, kan? Ya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal. Ya, dan memiliki motivasi intrinsik, terutama motivasi intrinsik anak. Kalau sudah ada motivasi dari intrinsik anak untuk melakukan disiplin itu, pasti berhasil disiplinnya. Ya, dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, nanti ditanamkan, jangan ada pemaksaan, dia sadar sendiri untuk melakukan disiplin itu. Ya, lanjut. Ya, tadi saya sempat menyinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Mungkin dalam pikiran teman-teman, apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan? Betul tidak? Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada murid. Ya, yang pertama itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, itu contoh nilai kebajikan. Ada kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila, betul ya? Dalam profil siapa bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila? Siapa bisa? Ayo. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bernalar mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kebinekaan global. Dan yang terakhir, bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Ya,
Benar. Profil belajar Pancasila itu ada berapa? 6. Ada, jangan 5 bilang ya. Ada 6 ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, yang terakhir kreatif. Ya, itu juga termasuk nilai kebajikan. Yang kedua, IBO Primary Years Program, ya, atau PYP. Di sana juga ada toleransi, sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Next. Dan saya cuma 3 ada contoh nilai kebajikannya ya. Ada proyek nilai-nilai kebajikan atau the Future Project. Ya, di sini ada tabelnya. Teman-teman bisa lihat kita mengembangkan nilai kebajikan apa di sana. Kalau misalnya muridnya saling menghormati antar sesama teman, termasuk nilai kebajikan anak-anak. Itu kita lihat di sana, saling menghormati atau saling peduli. Bisa lebih satu nilai kebajikannya. Ya, nanti kita ada di keyakinan kelas. Ya, next. Ya. Sekarang kita mengenal konsep disiplin. Ya, konsep disiplin. Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, apa sebenarnya itu ya? Kalau hukuman dan penghargaan itu termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa saya bilang gagal? Karena hukuman itu sifatnya tidak terencana. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi. Tidak terencana, langsung dia. Kan seperti itu. Terus bersifat satu arah. Ya, pokoknya guru tidak mau tahu apa alasan dia berbuat seperti itu. Pokoknya hukum. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu bisa berupa fisiknya dia hukum atau dengan psikisnya dengan kata-kata, dengan berkata kasar seperti itu. Ya, sedangkan penghargaan sebenarnya itu apa? Tidak efektif dia, merusak hubungan atau sifat diri, menimbulkan sifat diri. Misalnya kita di kelas. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu sekarang? Ibu kasih hadiah. Seperti itu kan? Saya, kan itu otomatis ada 1 atau 2 orang atau lebih mengatakan tunjuk 1, terus dikasih dia hadiah. Kan itu otomatis dia yang kayaknya akan merasain dia ada dapat hadiah. Kan itu sebenarnya tidak bagus. Mengukurangilah dengan penghargaan seperti itu. Diharapkan mengurangi penghargaan seperti itu karena dapat merusak mental anak atau menyebabkan sifat itu seperti itu. Mematikan kreativitas. Kadang-kadang anak-anaknya seperti ini, paling dia aja dapat hadiah nanti kita tidak dapat, kan itu jangan aja naik tangan. Dan seperti itu. Pasti pernah teman-teman mengalami seperti itu, pernah tidak? Ya, itu menghukum dengan sistem ranking. Ya, pemberian ranking kita tuh merek sekarang. Kita merdeka belajar. Ya, sebenarnya ranking itu tidak ada sekarang dalam hukumnya. Merampas hak menghargai dirinya. Ya, itu konsekuensi dan restitusi. Ini termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, konsekuensi ini sifatnya terencana, terus disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman.
Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Pernah nggak kita ngomong seperti ini? Konsekuensi kamu tidak mengerjakan PR adalah berdiri di depan kelas. Pernah menggunakan kata-kata seperti itu? Itu tanda kutip ya. Kata konsekuensi itu tanda kutip. Itu sebenarnya teman-teman bukan hukuman. Ya, hukuman itu ya, bukan konsekuensi. Ya, itu hukuman langsung. Kan belum kita menyepakati. Ya, biasanya konsekuensi itu mengarah ke peraturan yang ada. Cara restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Saya harapkan teman-teman semua apabila menghadapi masalah, terapkanlah restitusi. Ya, di sana kita tidak mengejas, tidak menyalahkan murid. Di sana kita tanya biar dia sendiri mengakui, menyadari diri sendiri bahwa perbuatan yang saya lakukan itu adalah salah, seperti itu. Dengan pertanyaan kooperatif. Ya, next. Nah, sekarang ada kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, saya di sini, saya 3 perbandingan. Saya di sini melakukan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dalam hukuman, siswa sering tidak mengerjakan PR, pasti guru itu menghukum siswa, misalnya hormat bendera selama 10 menit. Ya, disuruh anaknya hormat bendera ini di depan kelas. Itu hukuman. Guru marah dan muridnya takut. Kamu itu tak pernah buat PR ya? Seperti itu kan? Ya. Ngapain saja kamu di rumah? Tidak pernah buka buku ya? Ya. Sekarang kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, tapi sudah disepakati sama murid. Ya, kalau nanti anak-anak kita buat kesepakatan dengan murid, kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Kita sepakati. Oh, saya akan kerjakan pada waktu istirahat. Konsekuensinya anak-anak tidak dapat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat, seperti itu. Ya, terus di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di sini dampaknya nanti tegas gurunya sangat tegas di sana, terkesan tegas, dan anak-anak akan menghormati apa yang dibuat keyakinannya dia. Ya, sekarang kalau restitusi, ya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Gini, apa alasan kamu tidak membuat PR? Tanya dia, gali dia. Seperti itu restitusinya. Terus adanya sikap terbuka guru pada muridnya. Itu caranya. Saya harapkan teman-teman untuk bersikap restitusi dalam menghadapi masalah. Next. Ya, tadi ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Kebutuhan dasar manusia adalah 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kalau bertahan hidup itu berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, terus kalau misalnya kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya,
muridnya semua ya. Di mana mungkin ada anak muridnya atau anak didiknya dari kelima kebutuhan dasar ini, mungkin dia ada yang melakukan perbuatan sesuatu pada waktu pembelajaran. Dia terus mau ngomong gitu ya, pasti menerangkan sesuatu itu dia ngomong, berarti dia ingin kebutuhan dasar mana yang dia perhatikan. Jangan marah ya, cari dia ajak dia komunikasi di sana. Nanti teman-teman tahu, oh ya kebutuhan dasarnya mungkin ya perlu kasih sayang gitu ya, ingin dicintai gitu ya, atau dia ingin menunjukkan penguasaan materi yang kita sampaikan, dia sudah kuasai, seperti itu ya. Iya, sekarang lanjut motivasi perilaku manusia ya. Sekarang ini misalnya teman-teman, sebagai seorang pendidik, saat ada perlu hadir di suatu pelatihan ya, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ayo coba, apakah menghindari kenyamanan atau hukuman? Ini maksudnya menghindari kenyamanan atau hukuman dari kepala sekolah. Kalau tidak mau ke sana, menolak kepala sekolah, itu maksudnya. Terus untuk mendapatkan tindakan atau penghargaan dari orang lain, saya ikut pelatihan, pasti saya nanti tidak diapa-apa. Seperti itu. Apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam karya diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana? Ayo, siapa mau mengungkapkan pendapat? Seandainya mengikuti pelatihan mereka. Ayo, ibu semua. Jadi yang saya harapkan pada diri saya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya harapkan juga teman-teman seperti itu ya, jangan menghindari hubungan dari kepala sekolah, jangan ingin mendapatkan nilai. Ada yang di sini ingin mendapatkan nilai. Misalnya di pelatihan di sana kita dapat transport, ada yang seperti itu. Ada, ya, saya harapkan jangan seperti itu ya. Ya, kita di sini ingin mendapatkan ilmu, ya. Ayo, sekarang coba saya punya kasus sekarang ya, ayo. Ali terlambat hadir 20 menit di sekolah. Saya pilih teman-teman untuk memperagakan, ada sebagai guru, ada sebagai ahli. Teman-teman tidak mohon partisipasinya untuk 2 orang memperagakan sebagai ahli dan sebagai guru. Ya, apa yang teman-teman lakukan, apa tindakan teman-teman sebagai seorang guru terhadap ahli? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran matematika ya. Nah, kita lihat ke depan ya. 1 ditambah 1 berapa? 4. Di mana ada 4? Saya terlambat datang ke sekolah hari ini. Saya mengantar ibu saya ke puskesmas, Bu. Ibu saya mendadak lemas tadi pagi. Oh, berarti Ibu Ali sekarang dalam keadaan sakit ya? Ya, saya harus mengantar ke puskesmas. Setelah selesai pemeriksaan, saya tinggal, ibu saya baru bisa ke sekolah. Oh iya ya. Silakan duduk Ali. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya sebagai guru dan sebagai ahli 1. Untuk lebih jelasnya, di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru, silakan simak video berikut. Dan di video tentang 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan ya. Sebagai seorang ibu dan bapak guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat memahami dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikenakan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat bahasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada contohnya ya tentang 5 posisi kontrol. Perhatikan kata-katanya, nada suaranya. Maaf Bu, saya saya kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dalam posisi pembuat merasa bersalah, bagaimana nadanya yang Saya dulu. Maaf Bu, maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu betul bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
biar secara kencang tetap batasin ya Bu. Ya sudah sana nanti lain kali di sini lagi ya. Diajak olahraga lagi. Bikin sama ibu, beribu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu dan saya urusan absen kamu. Kamu ini ada aja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, sebelum bersinggah beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Tadi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan hari, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tadi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini kondisi saling menyerang tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren pemirsa alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm apa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Ya, demikianlah video tentang posisi kontrolnya. Sekarang ya, dari tadi video yang tadi saya tampilkan ya, dari aksi yang teman-teman lakukan, guru itu sudah berada di posisi kontrol yang mana? Siapa bisa? Dari aksi teman-teman yang tadi lakukan, kasusnya hari terlambat 20 menit, gurunya sudah berada di posisi kontrol yang mana? Ayo, siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Guru itu berada di posisi teman karena belum menyerahkan keyakinan. Ya, yang lain ada yang berpendapat? Ayo, mari Asiti, kayaknya berpikir ini, apa yang dipikirkan? Guru itu berada di posisi teman. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena guru bisa menerima alasan murid tersebut, kemudian langsung mempersilahkan mengikuti pelajaran, tetapi belum melakukan konsekuensi apa yang sudah disepakati di kelas. Iya, bagus sekali ya, memang benar. Kalau saya amati tadi, memang gurunya masih berada di posisi teman. Ya, karena gurunya belum menanyakan keyakinannya, apa keyakinan yang dilanggar, apa konsekuensinya melanggar, seperti misalnya, ya. Yang harapkan untuk teman-teman nanti berada di, kalau yang harapkan di posisi manajer, yang paling rendah di posisi memantau, ya. Di posisi teman tidak buruk, cuma di sana ada ketergantungan murid kepada kita. Ya, minimal kita sudah berada di posisi pemantau. Ya, tadi dia lebih meyakinkan 5 posisi kontrol. Apa saja yang ada? Apa saja yang termasuk 5 posisi kontrol itu? Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, itu kalau menghukum, orang hukum menggunakan kata katakan menggunakan fisik, menggunakan psikis, ya. Di sana hindari itu saya katakan hindari menghukum, ya. Membuat merasa bersalah. Kalau kita berada di posisi membuat merasa bersalah, murid itu akan terus istilahnya kepikiran dia, ya. Ini saya salah. Nanti mempengaruhi mental murid. Usahakan hindari juga. Posisi teman, guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan dengan mempengaruhi perilaku. Memang bagus kita seolah-olah kelihatan akrab dengan posisi teman murid, tapi murid ada ketergantungan kepada kita. Contoh,
pengalaman saya sendiri ya. Saya dulu di PK, sebelum saya ke SDK saya mengajar di PK. Ada satu mobil, kalau saya tidak masuk, mobilnya tidak masuk. Ya, itu. Terus posisi memantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Di sini guru tegas di sini. Dia menanyakan peraturan yang ada di sekolah atau konsekuensi apa yang telah disepakati sekolah seandainya melakukan tindakan yang melanggar, seperti itu ya. Ya, terus manajer. Kalau saya harapkan sih di posisi manajer, kalau bisa ya. Di sana guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif. Ya, dengan murid untuk menemukan solusi atau masalah tertentu. Di sini guru bersikap terbuka, melakukan kolaborasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kenapa tidak bisa datang ke lapangan? Dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada murid tersebut sehingga dia menyadari kesalahannya dia. Seperti itu ya. Terus lanjut. Ya. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ya, saya harapkan nanti teman-teman semua di kelasnya membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini dibuat disepakati oleh murid dan gurunya. Ya, kita buat dulu bagaimana keyakinan kelas yang kita sepakati. Next. Ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, buat kalimat peraturan yang berupa kalimat negatif. Contohnya, dilarang ribut, dilarang makan, tidak boleh mengganggu teman. Itu termasuk kalimat negatif. Ya, mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif yang disebut dengan kesepakatan kelas. Ya, kita buat kesepakatan kelas dari kalimat kalimat negatif. Pada poin pertama kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, ya. Kita buat menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Ya, kita ubah ke positif. Ya, itu. Terus yang ketiga, mengubah kesepakatan kelas dengan menaruh unsur-unsur kebajikan universal. Tadi kan saya sudah nilai-nilai kebajikan sudah saya sudah beritahu ya. Awal tadi sudah saya beritahu nilai-nilai kebajikan itu yang termasuk nilai kebajikan itu disiplin, kerjasama, kolaborasi, seperti itu ya. Kita dari kesepakatan kelas, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu ini masuk ke nilai kebajikan yang mana? Disiplin, betul, disiplin. Cuma nanti di keyakinan kelas kita tuangkan kata disiplin. Jangan datang ke sekolah tepat waktu. Itu namanya kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Ya, paham teman-teman? Paham? Ya, yang harapkan nanti teman-teman di setiap kelas membuat keyakinan kelas. Ya, habis dari sini nanti tahu ajaran baru buatlah keyakinan kelas. Ya, next. Ya, saya sekarang mau aksi ya, pembuatan keyakinan kelas ya. Coba sekarang dua aja ya. Maksudnya kami jadi dua kelompok. Ya, buat keyakinan kelas saya kasih kertas manila
Nanti buat di kertas manila. Poin pertama seperti tadi, ya. Ini cara membuat keyakinan kelas. Caranya seperti ini, buat 10 kata, ya, kata negatif dulu buat di poin pertama, terus baru di poin kedua buat kesepakatan kelas, yang terakhir baru jadi keyakinan kelas. Nanti diterapkan di kelasnya masing-masing, ya. Lagi 2 kelompok saja, ya. Kerjasama, berkolaborasi, ya. Ayo, poin pertama, buatlah kalimat peraturan yang berupa kalimat negatif, buat sebanyak 10, ya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak? Ya, silakan lanjutkan pengertiannya. Semua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan tentang keyakinan yang dibuat. Ayo, semua kelompok. Semua kelompok. Ya. Ya, dari peraturan kelas tidak boleh nyontek. Ayo terangkan, ayo yang siapa ketua kelompoknya? Kusma. Dari kelompok kami, yang pertama tidak boleh menyontek, yang kedua tidak boleh ribut, kemudian tidak mengganggu teman, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah, 6 tidak boleh berbohong, 7 tidak boleh kencing saat jam pelajaran, 8 tidak boleh mengambil milik teman, 9 tidak boleh mengejek teman, 10 tidak boleh melambat datang ke sekolah. Kemudian kesepakatan kelasnya, pertama tidak boleh menyontek, kalimat positifnya
kelas. 2. Tidak boleh makan di dalam kelas. 3. Tidak boleh mengobrol saat pembelajaran. 4. Tidak boleh mengejek teman. 5. Tidak boleh menyontek saat ulangan. 6. Dilarang bermain di kelas. 7. Tidak boleh tidur di kelas. 8. Tidak boleh ribut di kelas. 9. Tidak boleh berteman dengan teman. 10. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kesepakatan kelasnya: 1. Dapat datang tepat waktu. 2. Makan saat. 5. Mengerjakan soal ulangan sendiri. 6. Bermain di luar kelas. 7. Konsentrasi ikuti pembelajaran. 8. Bersikap sopan saat pembelajaran. 9. Saling mengasihi teman. Dan 10. Membuang sampah pada tempatnya. Unsur kebajikannya: 1. Disiplin. 2. Disiplin. 3. Disiplin. 4. Kasih sayang. 5. Mandiri. 6. Disiplin. 7. Disiplin. 8. Disiplin. 9. Kasih sayang. Dan 10. Peduli. Dari 10 ini kami dapat keyakinan kelas: 1. Disiplin. 2. Kasih sayang. 3. Mandiri. Dan 4. Peduli. Ya, terima kasih. Ya, dapat berapa tadi? Dapat 4 ya? Ya, dapat disiplin, kasih sayang, mandiri, dan peduli. Itulah keyakinan kelas ya. Saya harapkan teman-teman semua nanti membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Kita sepakati bersama muridnya apa keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Ya, yang terakhir, poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini murid melakukan kesalahan jangan langsung dia bilang salah. Ya, kita gali dia, kita tanyakan dia apa penyebabnya dengan pertanyaan pemaksud yang kita berikan kepada murid. Ya. Dalam segitiga restitusi kita mengenal satu namanya ada penerapan segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu dia. Next. Ya, sekarang menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas itu? Yaitu di sini perannya adalah menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya di sini murid kan melakukan kesalahan. Ya, jangan langsung dia bilang kamu salah, jangan seperti itu. Buatlah dia seolah dia itu menyadari sendiri bahwa saya salah. Ya. Terus pertanyaan apa yang kita pakai dalam menstabilkan identitas? Yang pertama, membuat kesalahan itu yang wajar bukan? Seperti itu ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Terus kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki kesalahan ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Itu ya. Gali dia. Terus next, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini itu maksudnya di sini semua perilaku yang dilakukan itu pasti memiliki alasan. Kenapa murid itu melakukan alasan seperti itu? Ya. Terus yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, begitu ya. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, ya. Kamu melakukan
Terus menanyakan keyakinan, ya, yaitu memunculkan motivasi. Di sini dalam menanyakan keyakinan, kita sebagai seorang guru harus memunculkan motivasi dari intrinsik murid itu untuk menyadari kesalahannya dan apa tindakan yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, pertanyaan apa yang kita yakini? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang dilihat kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contoh pertanyaannya. Nanti kita akan kembangkan pertanyaan sesuai dengan teman-teman semua ya. Terus next, ya ini contoh penerapan restitusi yang saya lakukan kepada murid. Silakan disimak ya. Bu, ada waktunya. Ya, ada apa dia? Bu, saya itu besar dari saya. Ada hal yang tidak selesai. Oh, itu ya dia. Terus bagaimana perasaan kamu saat ini? Yang jelas saya kesal, Bu. Dia itu akan berkata ketika berada di posisi kamu. Iya, Bu. Terus apa yang kamu lakukan kepada itu? Saya diam, terus saya pukul, lalu saya berkata, saya tidak akan menjadi apa-apa, Bu. Oh, begitu ya dia. Kamu lakukan itu pasti punya alasan kan? Tidak, Bu. Masa saya sudah susah payah belajar dan meminta dan tidak saya, Wajar sih kamu seperti itu. Mengalahkan keadilan itu tidak bagus. betul, Bu. Sekarang itu tanya ke kamu, dari kelakuan yang kamu lakukan sudah sesuai tidak dengan keyakinan kita? Enggak sih, Bu. Terus nilai apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kita? Nilai menghargai teman. Menurut kamu nilai menghargai teman itu penting tidak? Penting lah, Bu. Terus kalau itu penting, apa kira-kira yang kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu ini ya? Saya akan lebih sabar belajar di emosi dan kalau ada teman yang minta saya akan mencoba pada Wow, bagus sekali dia. Ibu yakin ke depannya dia menjadi orang yang lebih sabar. Dan untuk kali ini silakan dia kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Itulah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Dalam penerapan segitiga restitusi ini, posisi guru itu berada di posisi manajer ya. Ya, kita semua mengharapkan, saya juga mengharapkan kepada teman-teman dalam menghadapi suatu permasalahan ya, kita usahakan pada posisi manajer. Kalau tidak bisa di posisi mewakil saja. Ya, kalau bisa menerapkan segitiga restitusi ini ya. Saya sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya tanya kepada teman-teman, sedang apa namanya itu dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada di sekolah sudah sampai di mana teman-teman mengatasi? Misalnya dalam posisi mana sudah bisa mengatasi? Si memvalidasi tindakan, apa menstabilkan identitas, apa baru sampai memvalidasi, atau sudah sampai ke yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, sudah sampai di mana? Apa yang mau menanggapi? Ayo, siapa yang mau mengeluarkan pendapat, menyumbangkan pendapatnya? Terima kasih atas waktunya. Pada kasus yang biasanya terjadi di kelas, saya baru pada tahap validasi tindakan yang salah, di mana saya sebagai seorang guru sampai menanyakan alasan mengapa anak melakukan kesalahan, namun belum sampai pada keyakinan dari anak tersebut. Terima kasih. Iya, ada yang lain lagi?
Sudah? Semuanya baru sampai di validasi tindakan yang salah? Ya, semua? Ya, nanti yang saya harapkan dilanjutkan lagi ya, menanyakan keyakinan dia. Ya, apa tindakan yang dilakukan dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut, itu aja. Ya, biar dia muncul dari instinknya anak tersebut. Jangan kita kamu harus seperti ini, jangan seperti itu. Biar dia ngomong, ya. Oh, jadi kesalahan ini saya harus melakukan ini Bu. Seperti tadi itu saya akan melakukan kepada wali, saya tidak akan melakukan ketuk seperti itu ya. Ya, sudah. Saya harapkan semua dapat diterapkan di sekolah. Ya, di akhir kata yaitu terima kasih, salam dan bahagia. Ya. Terima kasih atas waktu balik lagi. Terima kasih. Semoga bisa diterapkan di sekolah. Ya, apapun yang didapat hari ini, semoga bisa diterapkan di sekolah. Ayo semangat. Salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Harapkan anak-anak semua dalam keadaan baik ya. Sekarang sebelum mulai pembelajaran hari ini,
Pikachu. Datang